Ini tugas Jumat depan ya, tugas Jumat depan. Oke, jadi pertama, jadi gini ya, website itu kan gini, saya present dulu ya, present dulu. Ini yang kelihatan apa ini? Google, Pak. Google ini ya? Ya. Iya, Pak. Oke. Kenapa lama ya? Kenapa websitenya UP itu tidak bisa diakses? Detik.com. Nah, ini yang dikatakan website ya. Ini yang dikatakan website. Jadi website itu ada dua komponen. Ada tiga ya. Jadi website itu ada tiga. Yang pertama adalah domain. Domain ini namanya domain. Jadi nama yang diketikkan di browser yang menjadi identitas sebuah website itu dinamakan domain. Nah, ini ya domain. Yang kedua, itu ada server atau kita bisa mengatakan sebagai hosting. Server atau hosting fungsinya adalah untuk menyimpan data-data ini ya, gambar, artikel, mungkin nanti ada video. Nah, ini ada chart, ada data dan lain sebagainya. Itu disimpan, semua itu disimpan di hosting. Yang pertama adalah domain. Domain itu namanya ini detik.com. Yang kedua adalah hosting. Hosting itu adalah server atau sebuah komputer yang mempunyai kapasitas besar yang fungsinya untuk menyimpan data-data sebuah website. Baik data artikel, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Yang keempat, ya datanya ini sendiri gitu ya. Jadi kalau domain itu namanya, nama website kita, kalau hosting itu adalah server kita untuk menyimpan data, yang ketiga itu adalah websitenya itu sendiri. Jadi tiga komponen ya, hosting, sama domain, dan website. Nah, sekarang gimana untuk membuat model seperti ini gitu ya? Ada menu, ada gambar, ada seperti ini ya, ada artikel, sehingga disusun dengan desain yang kita inginkan, ya kan? Ada slidernya dan lain sebagainya. Kalau kita yang di IT ya, yang di IT itu kita menggunakan bahasa pemrograman. Jadi kita ngoding. Tetapi ada jalan cepat, yaitu kita memanfaatkan yang namanya CMS, Content Management System. Sehingga ketika kita memanfaatkan CMS, kita tinggal menginstal CMS tersebut, maka langsung akan jadi sebuah website. Setelah itu kita tinggal memilih tema atau tampilan yang kita inginkan. Baru setelah ada temanya, kita mengupload data-data website tersebut. Bisa artikel, kalau websitenya itu berupa toko online berarti data produk. Kalau websitenya itu berupa news atau berita seperti detik.com, ini berarti yang diupload adalah berita. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana membuat website dengan menggunakan atau memanfaatkan CMS WordPress.
Pernah dengar WordPress ya? Pasti pernah dengar WordPress. Content Management System WordPress. Mungkin kalau kita nginstal ya, setengah jam sudah selesai. Setengah jam sudah selesai, udah menjadi sebuah website. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah download CMS-nya. Gimana downloadnya? Di sini. wordpress.org. Sini. Oke ya. Ini kita download Get WordPress. Oh iya. Oke, kita download dulu. Oke, sudah selesai. Kita buka foldernya. Ini ya. Kita ekstrak. Ekstrak here. Gitu. Oke. Selanjutnya, ini sambil menunggu ekstraknya. Yang kedua itu kan berarti ini nanti saya rename. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya server. Server itu adalah untuk menyimpan file ini nantinya. Sehingga file ini bisa diakses secara luas. Yang saya contohkan saat ini, kita menggunakan lokal. Jadi kita menggunakan server lokal. Kalau kita menggunakan server lokal, kita menggunakan SAMPP. Nah, jadi nanti yang perlu di-download adalah, yang pertama adalah WordPress-nya di wordpress.org. Yang kedua adalah SAMPP installer. Ini ya. SAMPP installer. Nah, fungsinya apa SAMPP ini? SAMPP ini adalah fungsinya untuk atau aplikasi server secara lokal. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau website ini sudah jadi, yang bisa mengakses itu adalah saya sendiri. Itu. Tapi kalau contoh gini, kalau contoh Detik ini ya, Detik ini kan sudah bisa diakses secara luas ya di seluruh Indonesia gitu, bahkan di dunia. Maka servernya itu kita beli. Karena ini adalah belajar, jadi saya contohkan server kita, server lokal. Oke. Sudah ya. Ini nanti di-download, setelah di-download, di-install. Nanti saya buatkan contohnya. Intinya gini. Nah, ini kan sudah. Sekarang ini kan WordPress, isinya apa? Isinya kayak gini. Nah, isinya itu kayak gini. Ini saya rename. Seandainya saya ingin membuat toko online ya, tokoonline.com. Nah, berarti nanti domain saya, begini, tokoonline.com. Berarti nanti domain saya adalah tokoonline.com. Yang kedua, anggap saja saya sudah menginstal SAMPP. Ya, maka saya akan membuka softwarenya. Nanti saya buatkan video ya. Nah, gini ya, diklik. Nah, ini untuk menyalakan server kita. Yang pertama adalah Apache-nya dinyalain. Yang kedua adalah MySQL-nya. Cukup kedua ini. Sudah ya? Berarti, untuk mengakses server kita itu di sini. Di sini ditulis localhost. Nah, oke. Ini adalah server kita.
server kita ini fungsinya adalah untuk menyimpan data, ya, untuk menyimpan data database. Nah, oke. Kita kembali ke folder tadi ya. Nah, folder toko online. Jadi kan tadi kan WordPress saya ekstrak, setelah itu saya rename menjadi toko online. Oke. Ini saya copy, saya taruh di C sini, di sampai P, setelah itu di htdocs. Saya taruh di sini ya. Saya paste. Oke, udah ya. Jadi ini juga website saya, Sedekah Pohon, ini juga website saya. Ini juga, ini yang baru ya, berarti toko online. Selanjutnya, saya membuat database. Nah, database itu apa? Database itu nanti fungsinya untuk menyimpan data. Di mana tempatnya? Nah, di sini. Setelah tadi saya buka localhost, saya install di sini. Saya buka di PHP MyAdmin. Oke. Sudah. Saya buat database baru. Di sini saya buat toko online. Oke ya. Toko online. Saya buat. Nah, nanti disambungin di sini. Oke, setelah itu tadi kan folder saya itu adalah tokoonline.com. Karena saya memakai server lokal, berarti gini cara memanggilnya. Lokal host slash ini. Pak Farhan, iya. Mohon maaf dari tadi itu waktu menjelaskan soal folder-folder itu tuh PPT-nya nggak jalan Pak, stuck di sampai P itu terus. Oh gitu. Iya Stuck Pak, di jadinya sini bingung terus. Pak. Iya, stuck di situ. Oke. Benar-benar masalah ya. Mungkin ini benar. Ini kelihatan nggak folder saya? Iya Pak, baru kelihatan. Oh alah. Saya ulang ya. Iya Pak. Oke. Yang pertama adalah download WordPress. Jadi ini materi untuk membuat website secara gampang, simple, cepat, dan bagus. Kita tidak usah mempunyai atau kita tidak usah belajar coding, ya. Kita menggunakan WordPress atau content management system yang dibuat oleh WordPress. Yang pertama adalah download WordPress di sini. WordPress.org ini ya, tadi sudah saya download. Yang kedua, karena kita membutuhkan penyimpanan atau penyimpanan database, maka yang kedua kita mendownload SAMPP ini ya, SAMPP Apache ini, apachefriends.org. Kita download SAMPP di sini. Fungsinya apa ini? Fungsinya untuk menaruh file WordPress kita dan membuat database, gitu ya. Jadi kita bisa menyimpan data-data itu di sini. Nah, begitu. Setelah itu, tadi kan sudah download selesai, kita ekstrak ya. Kita ekstrak. Udah. Tadi mana ya? Di download, di kompres ini ya. Nah, ini. Ini kan tadi. Setelah itu sudah saya ekstrak di sini dan saya rename menjadi tokoonline.com. Nah, ini dikatakan sebagai domain. Jadi atau alamat website kita nanti. Setelah itu ini saya copy, saya taruh di mana? Saya taruh di folder SAMPP. Tempatnya di C, ini ya, di lokal C. Ada folder SAMPP, saya buka lagi. Saya taruh lagi di dalamnya folder htdocs. Nah, saya taruh di sini. Saya paste di sini. Nah, ini foldernya. Sudah ya. Jadi yang pertama, download WordPress, diekstrak. Setelah itu ditaruh di
SAM.pp. Yang kedua, kita buka SAM.pp-nya. Anggap saja kita sudah install SAM.pp. Nanti saya buatkan tutorialnya. Video dan teksnya. Yang selanjutnya kita buka SAM.pp. Localhost. Ini ya. Nah, ini. Tadi kan localhost ini ya. Localhost ini. Kita buka phpMyAdmin. Setelah itu kita buat database. Database-nya itu sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini ya. Diingat ya. Ini database-nya adalah toko online. Ini juga tokoonline.com. Nah, gitu. Apakah boleh beda? Boleh, terserah ya. Terserah nanti ketika install, tapi ketika install, intinya harus ingat apa nama database yang dibuat untuk menyimpan data ini. Gitu ya. Untuk menyimpan data ini. Misalnya tokoonline.com boleh di sini, disamain plug boleh. Yang kedua, toko aja boleh juga. Tapi nanti ketika menginstal harus tahu yang ada di sini. Ya, begitu. Oke ya. Selanjutnya kita akan membuat atau menginstal WordPress-nya. Bentar, ada yang masuk ini. Oke. Gimana caranya? Caranya adalah membuka localhost-nya dulu seperti ini. Setelah itu dilanjutkan dengan nama folder WordPress yang tadi saya rename. Apa itu? Toko ya, tokoonline.com. Enter. Wah, kok lama ya? Oke. Sudah, ini adalah proses instalasi WordPress. Jadi nanti kalau instalasinya itu berhasil, otomatis kita sudah bisa membuat website dan siap untuk dijual. Gitu ya. Oke, bahasa Inggris. Ya, nah ini ada welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. Tadi kita sudah membuat database ya. You will need to know the following item before proceeding. Dan yang pertama adalah nama database. Apa tadi nama database-nya? Database-nya adalah toko online. Yang kedua, database user. Yang ketiga, database password. Yang keempat, database host. Yang kelima adalah table prefix. Yang perlu kita ingat adalah hanya database ini ya. Oh, mungkin tiga ini aja, tiga ini ya. Database name, database user, database password. Database name-nya tadi adalah toko online. Database user-nya itu adalah root. Jadi defaultnya SAM.pp itu adalah root. Yang ketiga ya, database password-nya itu adalah kosong. Jadi tidak usah dikasih password nanti. Host-nya, ini ya host-nya, localhost ini. Nanti prefix-nya otomatis biasanya. Contoh, kita langsung aja, let's go. Nah, gini ya. Tadi database name-nya adalah toko online. Jangan salah ya. Jadi kalau ini kita gini, salah sudah. Kenapa? Karena spasi itu dihitung karakter gitu ya. Dihitung karakter. Jadi ini tidak sama dengan ini. Kalau di sini tidak ada spasi, maka di sini juga tidak ada spasi. Dan untuk membuat database itu usahakan jangan pakai spasi ya. Pakai underscore boleh, tapi jangan pakai spasi. Nah, ini salah ya. Jadi toko online. Yang kedua adalah username-nya apa? Root. Root ini dari mana? Root ini adalah user default-nya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti menginstal SAM.pp, otomatis username database-nya adalah root. Setelah itu password-nya adalah kosong. Karena password-nya kosong, jadi kosongnya kayak gini. Iya kan? Nah, database host-nya otomatis sudah localhost. Table prefix-nya WP. WP itu WordPress ya. Ini boleh diganti, boleh tidak. Jadi sejarin gini aja ya. Biar kita mengenali bahwa database-nya itu adalah database WordPress dengan awalan WP. Ya, sampai sini. Kita submit.
Oke. Sudah. Kalau tidak ada kesalahan, maka langsung seperti ini. Tapi kalau database-nya tadi salah, itu langsung tidak ditemukan database atau tidak dikenali database-nya. Langsung run the installation. Oke. Site title. Contoh gini, saya tulis saja toko online. Username lah. Username ini contoh gini, admin toko online. Jadi username yang kita buat waktu menginstal ini adalah username untuk login di admin website. Jadi nanti ketika teman-teman pengen mengupload artikel, nanti harus login dulu dan memasukkan username dan password. Contoh saya buat password juga sama ya, admin toko online 123 gitu ya. Admin toko online. Atau gini wis, toko online gitu ya. Toko online 123. Nah, ini harus dikonfirmasi ya karena passwordnya lemah. Nah, begitu. Langsung konfirm. Dimasukkan email ya. Email ini terserah ya. Contoh gini saya masukkan toko online@gmail.com. Nah ini ya. Kalau bisa, kalau nanti teman-teman sudah membuat website yang bisa di-online kan, nanti ini diusahakan adalah email yang aktif ya. Sudah, ini biarin. Jadi, pertama site title-nya adalah toko online. Yang kedua, username-nya adalah admin toko online. Diingat-ingat ya, admin toko online. Jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa tidak bisa login. Nah, begitu ya. Username-nya adalah admin toko online. Password-nya adalah toko online 123. Sudah. Di-confirm use of weak password. Jadi, dikonfirmasi bahwa kita menggunakan password yang lemah. Setelah itu, di-install WordPress. Pak, mau tanya. Oke, bentar. Sudah, berarti ini kita berhasil menginstal WordPress. Pak, mau tanya. Oke. Yang email tadi loh Pak, itu harus menggunakan email pribadi kita yang aktif atau kita menggunakan membuat email baru tentang toko kita gitu Pak, jadi bebas gitu. Bebas ya, bebas. Jadi kan saya bilang ya, bebas, bahkan email yang tidak aktif pun nggak apa-apa. Tapi nanti kalau websitenya itu sudah mau di-online kan, ya saya rekomendasikan untuk pakai email yang aktif. Supaya apa? Supaya nanti kalau mengirimkan konfirmasi itu langsung terkirim ke emailnya teman-teman semua. Berarti kalau emailnya belum terdaftar pun juga nggak apa ya Pak di situ? Nggak apa-apa. Oke ya, kita lanjut. Setelah itu, kita login. Begini, kita buka dulu ya. Local host / toko online. Jadi ini tokoonline.com. Ini adalah domain kita ya. Buka. Oh, ini sudah ada tampilan. Berarti kita sudah berhasil membuat website. Tinggal kita nanti menginstal temanya, template-nya. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya kita login dulu. Login pakai tadi ya. Username-nya adalah apa tadi? Admin, toko online-nya. Admin toko online. Lupa apa ya? Login. Oh ini ya. Oke. Ini ya. Login. Jangan lupa admin toko online. Yang kedua passwordnya adalah toko online 123. Login. Oke. Ini adalah halaman admin WordPress. Ya, ini adalah halaman admin WordPress. Kalau yang ini adalah halaman depannya. Jadi ada front end, ada back end. Contoh gini.
Nah, ini adalah halaman depan. Jadi halaman depan adalah halaman yang semua orang itu bisa mengunjunginya. Jadi cukup mengetikkan apa? Mengetikkan detik.com. Berarti kita sudah bisa melihat artikel-artikel atau informasi yang ada di website tersebut. Contoh gini, di sini juga sama. Kalau kita mengetikkan localhost / tokoonline.com, kita langsung bisa melihat ini ya, melihat halaman website kita. Tetapi kalau kita ingin mengupload, ingin mengedit, ingin menghapus, ingin mengganti tema, berarti kita harus login. Loginnya di mana? Loginnya di sini. Nah, jadi localhost tokoonline.com / wp-admin. Jadi ditambahi satu folder lagi ya, wp-admin. Sekarang saya contohkan kita mengganti tema. Di mana di sini ya? Di appearance, theme. Nah, ini tema. Contoh gini, saya ini ya, biasanya saya pakai Astra ya. Astra. Oh, ini add new. Add new, saya cari Astra. Nah, ini install. Jadi nanti tinggal diinstal seperti itu. Kita pokoknya diikuti aja gitu. Diinstal. Setelah selesai, bentar. Ada pertanyaan? Bingung ya? Pak, saya mau tanya, Oh, ya. kalau bedanya sama Blogspot itu apa, Pak? Nah, sebenarnya kan kita bisa memakai Blogspot atau WordPress yang gratisan. Kalau Blogspot itu gratis, jadi contoh gini. Jadi gini contohnya, kalau sampean pakai Blogspot atau WordPress yang gratis, domainnya sampean itu tidak bisa mandiri gitu ya. Jadi contoh gini, saya mengarahkan nanti teman-teman itu bisa beli domain sendiri. Jadi websitenya itu tidak lagi menggunakan embel-embel WordPress atau embel-embel Blogspot. Begitu. Kenapa? Karena harapan saya ke depannya teman-teman bisa membuat website untuk produknya, bisa membuat website untuk perusahaannya. Nanti kalau sudah, jadi ini adalah skill tambahan ya untuk perusahaannya. Nanti kalau bisa, dan selain kita belajar website, kita kan juga belajar internet marketing ya, sedikit-sedikit. Makanya kemarin saya suruh teman-teman untuk riset keyword. Pertama harus punya produk dulu. Yang kedua, riset keywordnya. Nah, kalau sudah tahu, jadi intinya kalau sudah tahu apa yang kita jual, sasarannya siapa, nah, baru kita bisa jualan. Jadi intinya kalau Blogspot itu gratis, kalau WordPress juga gratis. Nah, kalau CMS yang barusan itu nanti kita bayar ya. Maksudnya servernya. Kalau yang kita download tadi itu ini gratis ya, ini gratis. Yang bayar nanti kalau kita beli domain bayar. Kalau kita beli domain bayar, dan kalau kita beli server juga bayar. Karena harapan saya ini kan akan diimplementasikan di perusahaan. Begitu. Kalau kita pakai WordPress itu bisa.
Pakai WordPress yang contoh gini, toko online.wordpress.com. Nah, gitu ya. Jadi masih ada embel-embel wordpress.com-nya. Atau toko online.blogspot.com. Jadi masih ada embel-embel blogspot-nya. Kalau yang ini nanti tidak ada. Kalau kita beli domainnya itu tokoonline.org, maka ketika orang mengakses tokoonline.org itu langsung muncul website kita. Jadi tidak lagi diembel-embeli oleh WordPress atau Blogspot. Itu ya. Jadi intinya gini, kalau kita pakai Blogspot, kita dipinjemin server oleh Google. Apakah itu bagus, Pak? Ya bagus juga, nggak apa-apa. Tapi karena orientasi saya itu di perusahaan, kalau perusahaan itu kan nggak etis ya, bukan nggak etis sih, nggak pantas ketika apalagi berbasis bisnis ya, apalagi bisnis menggunakan website yang ada embel-embelnya Blogspot. Itu agak tidak keren begitu. Dan harapan saya juga nanti ini mudah sekali. Jadi nanti kalau sudah belajar 1-2 kali sudah bisa, dan teman-teman bisa jualan website juga, bisa buka jasa website. Karena WordPress ini semua bisa ya. Kalau WordPress itu semua bisa, tidak harus orang IT, semuanya bisa. Karena tinggal menginstal saja. Oke ya, kita balik lagi ke sini. Oke, kita aktifkan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tema yang sudah kita install. Setelah itu kita cek di sini Astra Option. Nanti ikuti video yang sudah saya rekam ini aja ya. Oke. Nah, di sini ada install important plugin. Kita install. Nah, setelah menginstal ini, nanti kita bisa memilih tema yang akan kita buat itu apa gitu. Jadi ditentukan dulu temanya. Kalau jualan online. Kalau profil. Nanti setelah ini saya akan mencontohkan. Oke, ini diaktifasi. Kita pilih yang Elementor ya. Elementor. Oke. Sudah. Nah, ini adalah pilihan template yang bisa kita implementasikan di website kita. Banyak ya pilihannya ya. Kalau mau gratisan, ini di setting gratis ya. Bukan all free. Berarti free. Nah, ini ada contohnya. Nanti kita tinggal mengganti tulisan-tulisannya seperti ini diganti. Kalau kita yang untuk online ya. Untuk online, ini juga untuk online juga. Ini jualan kue. Ini toko online. Nah, gitu. Saya coba ini learn baking cookies. Ini saya coba template yang ini. Saya klik. Setelah itu import complete site. Udah. Apa ini? Oh, saya harus skip and import. Apa ini? WordPress. Oh. Ini aja dipilih beginner. Myself. Next. Oh, skip aja. Oke. Berarti ini install ya. Jadi ini menginstal template kita. Ya, setelah ini selesai, nanti kita buka jadinya seperti apa. Baru nanti saya buka tanya jawab.
bentar. Nggak lama ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya Pak, Oh, ya, siapa Fahmi? ya Pak Fahmi. Pak saya tanya, itu domainnya kan di situ pakai toko online ya Pak. Misal sudah punya brand sendiri itu pakai nama brandnya sendiri enggak apa-apa? Atau Ya, harus? jadi ini saya contohkan ya, Pak Yami ya. Jadi saya contohkan, kita kan, ini saya contohkan menggunakan server lokal. Jadi WordPress kita ini yang kita install barusan itu adanya di laptop saya, di laptop yang kita buat menginstal. Nah, ini dengan menggunakan fasilitas SAMPP yang tadi itu ya, ini ya SAMPP ini. Nah, untuk domainnya itu terserah. Domainnya itu tadi ya, jadi setelah kita download WordPress-nya, kita ekstrak, setelah itu kan kita rename itu. Nah, nama yang kita ketikkan waktu kita rename itu menjadi domainnya. Kalau kita toko online, tadi kan saya membuat tokoonline.com, berarti domain kita tokoonline.com. Nanti kalau teman-teman itu mau membuat domain yang lainnya, ya terserah. Nah, begitu. Karena ini masih lokal. Dia lokal. Tapi kalau lokal itu tidak seperti kita menggunakan hosting. Nanti saya jelaskan ya minggu depan. Pokoknya Jumat besok praktek ini dulu. Setelah ini selesai di lokal di lokal, baru saya akan menjelaskan domain dan hosting langsung. Gitu. Tapi konsekuensinya kayak gini nih. Nah, konsekuensinya diikuti localhost /tokoonline.com. Nah, gini, kenapa? Karena kita ini adalah tanda bahwa file kita itu ada di laptop ini. Itu maka diawali localhost tokoonline.com. Kalau kita menggunakan toko online saja, tidak ada localhost, berarti kita atau domain kita sudah public. Public itu seperti detik.com. Bisa diakses dimanapun berada. ub.ac.id. Nah, itu public ya. Jadi bisa diakses di mana kapanpun, dimanapun bisa. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau kita menggunakan tokoonline.com berarti kita beli ini. Nah, kita beli ya, kita beli domainnya. Murah kok, ada yang harga 10.000 1 tahun sampai mahal ya. Sampai 500 juta gitu. Ada 500 juta domain itu. Itu JDID. Nah, JDID itu per tahun itu 500 juta itu domainnya saja. Coba kita cek ya. Oke, sudah. Kita view. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat website. Berapa menit tadi itu ya? Setengah jaman lah. Sama kan ya tadi? Sesuai dengan template yang kita pilih. Nanti tinggal kita mengganti logonya, kita mengganti menunya, kita mengganti menu-menu seperti ini, kita mengganti gambar, kita mengganti tulisan-tulisan, disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan tema template kita. Di mana gantinya? Gantinya adalah di sini, nah, di admin. Di admin. Sama ya. Yang tadi kan ini localhost /tokoonline.com. Waktu awal kita install, tampilannya kan seperti ini ya, jelek ya. Karena apa? Karena kita belum memilih tema. Tapi kalau kita sudah memilih tema, dan tema kita adalah modelnya seperti ini, nah, berarti seperti ini, wis. Jadinya akan seperti ini. Ya, bagus ya. Terus ada banyak menu, all courses, kursus kayak gini. Tadi kan banyak ya, banyak. Silahkan dipilih salah satunya. Coba ini saya refresh ya, saya refresh.
Nah, sudah kan? Ganti kan? Berarti kita sudah berhasil memilih tema ini untuk website kita. Nanti kalau kita memilih yang toko online itu yang ini ya, yang kita bisa ada produk, setelah itu kita bisa klik beli, bayar, dan sebagainya. Nanti juga silahkan dipilih yang temanya adalah toko online atau online shop yang tadi itu ya, yang di mana ya, yang di sini. Aduh, yang di Nah, yang di sini ya, silakan dipilih. Di free dulu. Banyak. Kalau kita pilih toko online, ini ada ya. Brand store ada. Simple Nature ada. Ini juga Organic Store. Ini tampilannya gini, ada produknya. Nah, gini ada produknya. Jadi kita bisa klik produk ini. Setelah itu kita klik beli bisa. Mudah ya? Nah, itu rahasianya. Jadi membuat website yang bagus itu tidak perlu coding sekarang ya. Kalau dulu waktu zaman saya masih kuliah itu harus ngoding, harus dan sebagainya. Sekarang dengan perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan ya. Kita tidak bisa menyaingi, kita hanya bisa memanfaatkan. Dan itu bisa dijual. Rata-rata teman-teman yang bisnis online melalui website, itu websitenya menggunakan WordPress. Sangat direkomendasikan menggunakan WordPress yang barusan saya contohkan tadi. Kenapa? Karena developernya banyak, perkembangannya itu luar biasa, dan developernya paling banyak di dunia, perkembangannya itu paling besar di dunia adalah WordPress. Banyak sekali sih sebenarnya CMS ya, nggak hanya WordPress, ada Lokomedia itu CMS-nya Indonesia, ada juga Lokomedia namanya. Setelah itu ada juga Joomla ada juga. Ada pertanyaan? Saya Pak mau tanya. Oh iya, Mayang. Kak, berarti nanti tutorial yang diberikan itu ada 3 ya Pak. Yang pertama install WordPress ORG-nya, yang kedua install Sampai-nya, dan yang ketiga itu membuat websitenya dari awal sampai akhir. Gitu Pak. Iya, tapi jadi satu. Oh, nanti diupload di YouTube Pak. Diupload di YouTube saya, silahkan di subscribe dan komen, like, share ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi sepertinya ada Siap, beberapa Pak. ini Kak. Ada beberapa tutorial tentang WordPress kalau nggak salah. Yang sudah saya upload sebenarnya. Nanti saya buatkan lagi ya, khusus untuk vokasi. Gitu. Nama YouTube-nya apa Pak? Kalau nggak salah apa ya? Apa yang kemarin itu loh saya share itu loh. Kemarin saya share Jumat itu apa? Share keyword itu. Nah itu. Farhan Channel kalau nggak salah. Farhan Channel. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah, Pak. Jadi ini ya. Jadi kan saya juga ketika jualan jasa website, saya menggunakan WordPress. Saya kalau jualan website menggunakan WordPress. Kalau ada, jadi sekarang saya megang ini ya, Lemon.get. Nah ini, ini saya pegang marketing online-nya, saya pegang. Ini di Malang ya, Lemon.get ini. Di Mondorogo. Mondorogo itu mana ya? Singosari ya, Singosari. Ini menggunakan tadi ya, loh, mirip kayak tadi yang kita install. Saya rubah warnanya sesuai dengan konsepnya ya. Saya rubah kata-katanya, saya rubah gambarnya, ya kan? Saya kasih video. Nah, ini. Oke. Kalau
tinggal diklik langsung ke WA. Nah, ini sudah lengkap ya. Ini sudah lengkap di WordPress. Nanti kita tinggal explore ya. Jadi nanti mungkin sebelum UTS ya, sampai UTS kita main di sini ya, main di website sama WordPress. Main di website, internet marketing dan sebagainya. Setelah UTS baru kita agak main di ini ya, di teknologi yang berhubungan dengan sekretariat atau sekretaris. Tentunya yang kemarin Orange, intinya tentang visualisasi data. Seperti itu. Ini penjualannya sudah lumayan ya, sudah lumayan ini. Ini berjalan 1 tahun, ya. Berjalan dari kemarin tanggal 5 itu ulang tahun 1 tahunnya Lemonade. Sekarang sudah berapa ini ya? Sekitar 42 ini agen di seluruh Indonesia. Kerjaan saya kayak gini ya, Rek ya. Jadi selain ngajar juga menerima jasa. Jasa apa ya? Jasa membuat website, program. Jadi kalau program, tapi kalau aplikasi ya, kalau aplikasi kita membutuhkan coding. Tetapi kalau hanya model-model seperti ini, model website seperti ini, ya, profile, habis itu toko online, nah itu bisa diatasi dengan WordPress, gratis. Nah, begitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, barusan saya cari izin bertanya. temanya. Siapa Mas Sita apa Mayang? Mas Sita dulu aja, Pak. Mas Sita mau tanya. Itu saya Mas kita mau tanya Pak. Iya. Nggak denger ya? Websitenya itu nanti kita isi namanya itu bebas atau kayak gimana Pak? Nah, websitenya tadi kan pertama kita setelah menginstal website selesai ya setelah menginstal WordPress selesai, kita kan menginstal tema atau memilih tema kan. Nah, nanti temanya itu disesuaikan dengan produk bisnis yang kemarin saya suruh mencari. Nah, gitu ya. Nah, itu silakan kalau nanti ada menemukan lagi produk atau bisnis yang sudah, contoh orang tua punya bisnis, silahkan pakai produknya orang tua. Intinya bisnis ya, intinya bisnis karena matkul kita adalah praktek bisnis. Begitu. Kalau tidak, orang tua tidak berbisnis gitu ya, silahkan mencari produk. Produk itu ya barang, boleh, atau jasa. Jasa apa saja boleh diimplementasikan di website. Begitu. Pertama, kita belajar melalui localhost ya. Kita belajar melalui localhost. Localhost itu yang barusan saya contohkan itu menggunakan localhost. Nah, ini belum bisa diakses. Kalau Mas Sito pengen mengakses website ini belum bisa. Meskipun diketik localhost/toko online, ini belum bisa. Kenapa? Ini masih lokal. Ya. Nanti kalau sudah dibelikan hosting dan dibelikan domain, baru bisa diakses di seluruh dunia. Intinya tidak terbatas waktu, ruang, tempat. Seperti detik.com, UB, nah gitu kan bisa diakses di mana-mana ya. Nah itu, tapi harus bayar. Kalau model seperti itu harus bayar. Apakah mahal? Ada yang mahal, ada yang murah. Contoh domain ya, domain itu sekarang murah-murah, sekarang ada yang 10.000 1 tahun. Kalau hostingnya juga sama, ada yang 10.000. Pokoknya kita bisa praktek aja nanti ya. Tapi kalau teman-teman nanti mau serius, ternyata punya produk gitu ya, pengen mau punya website, ya dibelikan aja. Nggak sampai 50.000 sudah ini ya, nggak sampai 50.000 sudah mempunyai website. Nah, begitu. Dan diupload
yang diupload adalah ya produk kita kemarin yang saya suruh mencari keywordnya, setelah itu dibuat artikelnya, setelah itu yang kita upload di website. Kita taruh di sini ya. Nah, kita taruh di sini. Nanti buat satu menu di sini produk gitu ya, all course gitu. Contoh all course di sini. Nah, itu nanti diganti produknya teman-teman. Nanti produk 1, produk 2, produk 3 gitu. Oke, minggu depan saya contohkan bagaimana kita mengupload ya. Bagaimana kita mengupload produk-produk kita di website. Minggu ini cukup teman-teman bisa menginstal dan membuat website seperti ini. Untuk editnya next pertemuan. Oke, itu masih tadi. Ada Baik pertanyaan Pak, lagi? terima kasih. Oke, Mayang ada, Mayang. Iya Pak, tadi saya cari channelnya Bayan Channel itu loh Pak. Ketemunya tuh malah Upin Ipin sama TikTokan loh Pak. Nanti saya kirimkan linknya. Makasih Pak. Iya, iya. Kemarin itu yang saya kirimkan di grup kalau nggak salah. Oke, ada lagi? Oke ya, besok saya upload videonya plus saya kasih link untuk download ini ya, link download apa namanya itu dokumennya, dokumen untuk instalasinya. Oke, oke. Kalau tidak ada sampai sini. Cukup Pak. Oke ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Oh, belum di absen dulu ya. Absen dulu, penting ini. Siapa yang nggak masuk ini? Siapa yang nggak masuk? 37 itu berapa jumlahnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 38 Pak. Siapa yang nggak hadir ini? Enggak, Pak. Angga sama siapa? Angga Widosenoda. Pak. Angga. Siapa? Gangga. Rangga. Gangga. Absen 1, Absen Pak. 1. Oh, Gangga. Oke. Siapa lagi? Sudah, Pak. Oke. Absen 5 hadir, Pak. Berarti selain satu hadir ya? Selain satu hadir ya, Maya? Oke.